Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Cina Raini Menubeki. Mari kita berdiskusi dengan saya, Bung Imam, dalam Ngobrol Sosiologi episode ke-7. Kali ini kita akan berbincang tentang teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Bagaimana kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan, tapi juga melalui persetujuan. Apa peran budaya dan ideologi dalam mempertahankan dominasi? Mari kita bahas lebih dalam. Antonio Gramsci sebagai seorang pemikir Marxis Italia menekankan peran hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dipertahankan di masyarakat. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan kekuasaan melalui paksaan atau lebih dikenal dengan dominasi, Gramsci menunjukkan bahwa dominasi juga dapat dicapai melalui persetujuan ideologis. Hegemoni adalah proses di mana kelas penguasa menciptakan dan mempertahankan dominasi melalui kontrol atas ideologi, nilai, dan budaya yang diterima oleh seluruh masyarakat. Konsep kunci dalam hegemoni yang pertama adalah konsep tentang hegemoni dan ideologi. Menurut Gramsci, hegemoni adalah dominasi ideologi kelas penguasa yang diterima sebagai norma oleh kelas-kelas lainnya. Sebagai contoh, nilai-nilai seperti kapitalisme, kompetisi, atau konsumsi seringkali diterima sebagai alamiah atau hal yang normal, meskipun sebenarnya hal tersebut itu mencerminkan kepentingan kelas tertentu. Nah, konsep kedua dalam teori hegemoni adalah blok historis. Jadi, Gramsci memperkenalkan istilah blok historis untuk menggambarkan alienasi antara kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang bekerja sama dalam menciptakan hegemoni. Misalnya, dalam masyarakat kapitalis, penguasa, media, dan institusi pendidikan dapat bekerja sama untuk mempertahankan ideologi kapitalisme tersebut. Berikutnya adalah negara dan masyarakat sipil. Gramsci membedakan antara dua bentuk dominasi. Yang pertama, kekuasaan negara atau political society yang menggunakan paksaan melalui hukum dan kekerasan seperti polisi atau militer. Dan yang kedua adalah masyarakat sipil atau civil society, di mana civil society menggunakan persuasi melalui budaya, pendidikan, agama, dan media untuk membentuk sebuah konsensus. Hegemoni lebih efektif ketika berlangsung di tingkat masyarakat sipil karena melibatkan persetujuan sukarela. Gramsci membedakan dua jenis intelektualitas. Yang pertama, intelektual tradisional, di mana orang-orang dianggap netral seperti akademisi atau pendeta, tapi sebenarnya mendukung status quo. Yang kedua adalah intelektual organik, individu dari kelas bawah yang menciptakan kesadaran baru untuk melawan hegemoni. Adapun relevansi teori hegemoni dalam kehidupan modern adalah di mana teori hegemoni Gramsci sangat relevan dalam memahami dinamika kekuasaan di era modern seperti saat ini. Misalnya media sosial yang sering kita gunakan itu sebenarnya menyebarkan nilai-nilai yang mendukung kekuasaan ekonomi atau politik tertentu. Selain itu,
Sistem pendidikan, kurikulum di sekolah juga mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan untuk kepentingan kelas-kelas penguasa. Selain itu juga karakter globalisasi atau kalau kita lihat globalisasi kalau kita lihat dalam aspek globalisasi, dominasi budaya barat yang seringkali diterima sebagai kemajuan itu menunjukkan bagaimana hegemoni itu bekerja di tingkat global. Adapun kritik terhadap teori hegemoni, yang pertama adalah teori ini terlalu fokus pada ideologi, di mana beberapa kritikus merasa teori ini kurang memberikan perhatian pada peran ekonomi dalam dominasi sosial. Yang kedua, teori hegemoni itu dirasa sulit diukur secara empiris karena melibatkan proses yang abstrak. Ada aspek ideologis yang kental dalam teori ini yang membuatnya menjadi sangat abstrak. Terus yang berikutnya adalah teori ini itu sering dianggap lebih fokus pada bagaimana hegemoni dipertahankan daripada bagaimana ia dilawan. Nah ini kalangan sosiolog juga banyak mengkritisi teori ini. Oke teman-teman, sampai di sini ngobrol sosiologi episode ke-7. Kalau teman-teman tertarik untuk ngobrol lebih jauh tentang sosiologi, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Kalau ada hal yang perlu dibahas lebih intens, akan kita bahas di video berikutnya. Selamat malam, Jinarwangi Menanweki. Sampai jumpa.